Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang kakak semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Welcome to Elvina Edukasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang struktur dan kaidah kebahasaan surat dinas. Namun sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa bersama ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Nah, langsung saja yuk simak penjelasan di video ini. Let's study together. Pada video kali ini, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari surat dinas yang dibaca dan didengar. Nah, apakah abang kakak masih ada yang ingat? Apa sih yang dimaksud dengan surat? Iya, benar sekali. Surat merupakan satu di antara sarana komunikasi tertulis. Dikarenakan berbentuk tertulis, maka penulisan surat menggunakan struktur dan bahasa yang sudah ditentukan. Ketentuan dalam menulis surat meliputi penggunaan kalimat efektif, pemenggalan kata, pilihan kata, tanda baca, dan penggunaan ejaan yang tepat. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan kepada abang kakak semua mengenai struktur dan kaidah kebahasaan pada surat pribadi. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang struktur dan kaidah kebahasaan dalam surat dinas. Mengenai struktur yang ada di dalam surat dinas, itu sedikit lebih banyak daripada surat pribadi. Oleh karena itu, abang kakak harus simak baik-baik penjelasan di video ini ya. Struktur surat dinas yang pertama, ada kop surat atau yang biasa disebut dengan kepala surat. Yang kedua adalah tanggal surat. Yang ketiga adalah nomor surat. Yang keempat adalah lampiran. Yang kelima adalah hal surat atau perihal. Yang keenam adalah alamat surat. Selanjutnya adalah salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan nama jabatan, tembusan, dan inisial. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing dari struktur. Yang pertama, kop surat atau biasa disebut dengan kepala surat. Kepala surat sebaiknya disusun secara lengkap, terdiri atas lambang, nama instansi, alamat, nomor telepon jika ada, dan nomor faksimil jika ada, serta pos L. Pos L itu adalah email, pos L, pos elektronik. Kemudian, nama instansi ditulis dengan huruf kapital, huruf awal alamat, faksimil, dan telepon ditulis dengan huruf kapital. Nama instansi, kata jalan, kata telepon, dan kata faksimil jangan disingkat. Nah, berikut ini adalah contoh dari kop surat. Jadi penulisan nama instansi harus menggunakan huruf kapital, yaitu SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Kemudian penulisan jalan, telepon, faksimil, dan laman atau website itu menggunakan huruf kapital di awal kata saja. Selanjutnya adalah tanggal surat. Penulisan tanggal surat dinas tidak perlu didahului nama kota karena nama kota sudah tercantum di dalam kop surat. Selanjutnya adalah nomor surat. Dalam menulis nomor surat, kata nomor lengkap diikuti tanda titik 2
Atau jika nomor itu disingkat, no titik. Penulisannya diikuti tanda titik, kemudian diikuti tanda titik 2. Bulan ditulis dengan angka Romawi dan angka tahun jangan disingkat. Contoh, nomor titik 2, 170 garing SMPN1 garing 5 Romawi. 5 Romawi di situ menunjukkan bulan, kemudian garing tahun. Atau contoh kedua, no titik, kemudian titik 2, spasi, ada 170 garing SMPN1 garing 5 Romawi garing 2019. Itu adalah contoh penulisan nomor surat. Selanjutnya adalah lampiran. Dalam menulis lampiran, kata lampiran atau lam, nah jika mau ditulis secara lengkap lampiran, kalau mau disingkat penulisannya adalah lam, L-A-M-P, kemudian diberi tanda titik di akhirnya, kemudian diikuti tanda titik 2. Cantumkan jumlah yang dilampirkan dan nama barang yang dilampirkan. Tidak diikuti tanda baca apapun. Contohnya, lampiran titik 2, 2 lembar, atau lam, kemudian titik, titik 2, 2 lembar. Selanjutnya adalah hal surat atau biasa kita kenal juga dengan sebutan perihal. Gunakan hal dalam menulis surat. Nah, sering dijumpai kata perihal dalam surat dinas. Walau kata hal dan perihal bersinonim atau berarti sama, sebaiknya digunakan kata hal karena lebih singkat. Jadi artinya di sini lebih disarankan menggunakan kata hal. Namun kalau abang kakak ingin menulisnya menggunakan kata perihal, tidak jadi masalah. Jadi artinya boleh hal, boleh perihal. Sama saja. Selanjutnya adalah alamat surat. Penulisan alamat tujuan surat ditulis di sebelah kiri surat pada jarak tengah antara hal surat dan salam pembuka. Posisi alamat surat pada sisi sebelah kiri. Hal ini lebih menguntungkan daripada dituliskan di sebelah kanan karena pemenggalan kata tidak ada. Jadi, alamat yang cukup panjang pun dapat dituliskan tanpa dipenggal karena tempatnya cukup leluasa. Kemudian salam pembuka. Salam pembuka dicantumkan di sebelah kiri garis tepi dengan nomor, lampiran, hal, dan alamat surat. Huruf pertama awal kata ditulis dengan huruf kapital, sedangkan kata yang lain ditulis kecil semua. Setelah salam pembuka diikuti tanda koma. Isi surat. Isi surat terdiri atas paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Paragraf pembuka surat merupakan bagian awal isi surat sebagai pengantar menyampaikan isi surat. Paragraf isi surat memuat segala sesuatu yang akan disampaikan pengirim. Isi surat memuat waktu, tempat, dan acara. Paragraf penutup surat berisi harapan dan ucapan terima kasih. Jadi, di dalam isi surat terbagi menjadi 3 paragraf, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Kemudian salam penutup. Salam penutup berfungsi untuk menunjukkan rasa hormat penulis surat setelah berkomunikasi dengan pembaca surat. Kemudian ada tanda tangan, nama jelas, dan jabatan. Surat dinas dianggap sah jika ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yaitu pemegang pimpinan suatu instansi, lembaga, atau organisasi. Contohnya kalau di sekolah, pimpinannya itu adalah kepala sekolah. Jadi surat itu dianggap sah apabila telah ditandatangani oleh kepala sekolah dan dicap dari sekolah. Itu untuk sekolah.
Sama halnya juga dengan instansi perkantoran dan sebagainya. Kemudian di dalam surat dinas ada yang namanya tembusan. Kata tembusan diletakkan di sebelah kiri pada bagian kaki surat, lurus dengan kata nomor, lampiran, dan sejajar dengan penanda tangan surat. Kata tembusan diikuti tanda titik 2 tanpa digaris bawahi. Contoh, tembusan 1. Presiden Republik Indonesia, 2. Wakil Presiden Republik Indonesia. Arti tembusan di sini adalah pihak yang mengetahui bahwa keluarnya surat ini diketahui oleh beberapa pihak, yaitu petinggi. Biasanya di tembusan itu adalah bagian orang yang petinggi-petinggi, jabatannya lebih tinggi dari orang yang menandatangani surat tersebut. Kemudian di dalam surat dinas ada juga yang namanya inisial. Inisial adalah kode pengenal yang berupa singkatan nama pengonsep dan singkatan nama pengetik surat. Inisial disebut juga sandi. Namun di beberapa surat dinas jarang kita temui adanya inisial, biasanya hanya sampai tembusan. Namun ada juga di dalam surat dinas yang tidak ada tembusan dan inisial. Nah, abang kakak dapat perhatikan contoh surat yang ada di layar abang kakak semua. Di sini ada contoh surat dinas, ya. Jadi di dalam surat dinas ini tidak ada tembusan dan inisial. Nah, perhatikan. Yang pertama itu adalah bagian posisi atas tengah, ya. Itu adalah disebut dengan kop surat atau kepala surat. Nama instansi, kemudian nama jalan, ya. Kemudian yang kedua adalah tanggal surat. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa di tanggal surat tidak perlu ditulis kembali kotanya. Kenapa? Karena di dalam kop surat sudah tertera kota dari pembuatan surat tersebut. Yang ketiga adalah nomor surat. Kemudian yang kedua adalah lampiran surat. Yang kelima adalah perihal surat. Nah, kemudian ada alamat si penerima surat. Kemudian ada salam pembuka. Nah, kemudian selanjutnya adalah pembuka surat. Kemudian bagian isi surat dan paragraf penutup surat. Kemudian ada salam penutup. Kemudian ada jabatan, tanda tangan, dan nama si pengirim. Nah, itu adalah contoh dari struktur surat dinas. Kemudian penggunaan bahasa dalam surat dinas. Surat dinas merupakan surat resmi yang digunakan antar lembaga. Oleh karena itu, surat dinas menggunakan bahasa surat yang jelas, lugas, dan komunikatif. Bahasa surat dikatakan jelas jika isi atau informasi yang disampaikan mudah dipahami dan unsur-unsurnya pun dinyatakan secara tegas. Bahasa surat dikatakan komunikatif jika mudah dipahami dan mampu menimbulkan pemahaman yang sama pada pikiran pembacanya. Nah, abang kakak, itulah tadi penjelasan mengenai struktur dan bahasa yang digunakan dalam surat dinas. Bagaimana? Mudah bukan untuk dipahami? Nah, selanjutnya di sini akan saya tampilkan sebuah suntingan atau sebuah perbaikan dari surat dinas yang salah menjadi surat dinas yang benar. Berikut contohnya. Ini adalah contoh surat dinas yang sebelum disunting atau sebelum diperbaiki. Abang kakak dapat lihat pada kop surat penulisan PT, P.T ya. Kemudian Mulia Nusantara,
Kemudian di sini ada Jalan Berdikari 78 Medan. Kemudian 061 nomor telepon. Kemudian nomor hal kepada yang terhormat. Kemudian isinya dengan hormat mengharap kehadirannya besok pada hari, tanggal, waktu, tempat acara kehadiran. Hormat saya, Gunawan Pribadi SE, Ketua Panitia. Nah, sebelum Ibu lanjut menjelaskan mengenai perbaikan dari surat dinas ini, apakah abang kakak ada yang tahu di mana letak kesalahan dalam surat dinas ini? Iya, benar sekali. Letak kesalahan pada surat dinas ini yang pertama adalah pada bagian kop surat. Kenapa? Karena di dalam kop surat yang ditulis ini, nama instansi harusnya menggunakan huruf kapital. Kemudian jalan harusnya tidak boleh disingkat. Dan penulisan PT harusnya tidak ada titik. Nah, begitu. Oke, selanjutnya. Di mana lagi letak kesalahannya? Iya, benar. Letak kesalahannya terletak pada alamat surat. Yang benar harusnya tidak lagi menggunakan kata kepada, karena sudah ada kata YTH. Baik, selanjutnya di mana lagi letak kesalahannya? Nah, benar sekali. Letak kesalahannya yaitu pada penulisan hari, waktu, tempat, dan acara. Harusnya menggunakan huruf kecil, huruf biasa, bukan menggunakan huruf kapital di awal katanya. Karena hari, waktu, tempat acara masih termasuk di dalam isi surat. Kemudian, apalagi nih yang salah nih? Iya, benar. Harusnya jabatan itu ditulis di bagian atas, di bawah hormat saya. Nah, berikut ini adalah surat dinas yang telah disunting atau yang telah diperbaiki. Nah, PT Mulia Nusantara. Nah, di dalam contoh ini masih ada kesalahan ya, Abang Kakak. Harusnya penulisan Mulia Nusantara harus menggunakan huruf kapital. Kemudian nomor 9, MN itu adalah inisial dari nama instansinya, Mulia Nusantara. Kemudian 9 Romawi di situ menunjukkan bulan September. Kemudian tahun 2019. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, penulisan hal dan perihal itu boleh-boleh saja. Nah, tapi kalau Ibu pribadi lebih suka menggunakan kata perihal daripada hal. Walaupun di dalam materi tadi lebih disarankan menggunakan hal, alasannya karena lebih singkat. Kemudian di dalam alamat surat, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa tidak perlu lagi menggunakan kata kepada, karena kata YTH atau yang terhormat saja sudah cukup. Kemudian penulisan di bagian isi surat, yaitu hari, waktu, tempat acara harus menggunakan huruf biasa. Kemudian, nah, lihat tanda baca yang digunakan. Pada surat dinas yang sebelum disunting, di bagian hari tanggal itu, ya, Sabtu 7 September 2019, diakhiri dengan tanda titik. Itu salah. Harusnya diakhiri dengan tanda titik koma. Kenapa? Karena isi surat tersebut belum selesai. Kecuali pada bagian acara, ya. Nah, itu di akhir kata itu diakhiri dengan tanda titik. Kemudian perbaikan isi di bagian penutup surat. Kehadiran saudara-saudari sangat kami harapkan atas perhatian. Kami mengucapkan terima kasih. Kemudian hormat saya, Ketua Panitia, ya, jadi jabatan itu harusnya di bawah salam penutup. Hormat saya itu adalah salam penutup. Kemudian Ketua Panitia, tanda tangan, dan nama si penanda tangan surat. Nah, itu mengenai menelaah atau menyunting dari surat dinas yang salah menjadi surat dinas yang benar. Nah, sampai di sini Abang Kakak bagaimana? Paham ya? Mudah kan untuk dipahami? Nah, Ibu harap setelah kalian menyaksikan video ini dapat menambah pengetahuan kalian mengenai struktur dan kebahasaan dalam surat dinas. Dan Ibu harapkan setelah ini kalian dapat
menulis surat dinas dengan baik dan benar sesuai penggunaan bahasa yang ditentukan dan penggunaan tanda baca yang diperlukan dan yang sesuai dengan surat dinas. Sampai di sini penjelasan video kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik, dan terima kasih atas perhatian kalian semua. Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.